أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inu Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah
wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Ikhlas di Kota Bekasi ini, alhamdulillah wa syukurillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan nikmat kepada kita yang tidak terhitung. Bahkan nikmat yang tidak kita rasakan pun itu akan patut kita syukuri. Semakin kita menghitung-hitung nikmat Allah, tentu kita tidak akan bisa menghitungnya dan memerlukan waktu yang panjang. Apalagi dengan bidang keilmuan kita, semakin kita belajar ilmu, semakin sadar bahwa betapa besar nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Pada hari ini alhamdulillah khotib berkesempatan untuk bisa memberikan khutbah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan khutbah ini maka akan terbesit, akan menjadi semangat bagi para jemaah sekalian untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dihitung ini. Sungguh nikmat itu kalau kita selidiki, kalau kita teliti, misalnya di dalam tubuh kita banyak sekali sel-sel dan jaringan-jaringan yang kalau kita menggunakan mikroskop sampai ke aspek molekuler yang sekarang itu sedang gencar-gencarnya diteliti di bidang kedokteran, di bidang apapun, di bidang mikroskopik ataupun di bidang makroskopik, sangat besar sekali bahwa keteraturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin tanpa sepengetahuan, tanpa kendali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita bayangkan, kita memikirkannya saja sudah sangat rumit sekali. Kita memecahkannya itu sangat rumit sekali, tetapi bagi Allah itu adalah hal yang sangat mudah sekali. Ma'asyiral muslimin, marilah kita juga bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah berjuang untuk Islam beserta keluarga, beserta para sahabat yang tidak kenal lelah, bahkan bisa mempertaruhkan nyawa, bukan cuma harta, tetapi mungkin juga persaudaraan dengan waktu itu adalah kafir Quraisy barangkali dikorbankan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW dan sahabat-sahabat Nabi serta keluarganya. Oleh sebab itu maka marilah kita bersalawat selalu dan pada saat kita berbuat baik selalu mengingat kepada beliau sehingga kita ditakdirkan nanti kelak di akhirat untuk menjadi umat dari beliau yang kemudian kita masuk bersama-sama beliau untuk berbahagia di dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, untuk itu maka sebagai umat Islam tidak henti-hentinya setiap khotib akan mengingatkan selalu kepada jemaahnya untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu mengajak kepada kebaikan, untuk selalu menghindari kepada kejelekan. Karena itulah yang paling penting, karena hidup di dunia ini sebetulnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hasilnya tentu akan menjadikan kita apakah kita menjadi orang yang patut untuk menempati surga Firdaus atau tidak. Seperti apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi setiap perbuatan kita itu adalah ujian. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Walaupun Bapak Ibu mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu, tapi tidak perlu khawatir bahwa itu adalah ujian dari Allah dan apapun hasilnya serahkan kepada Allah dan kita harus selalu bertawakal dan mudah-mudahan itu akan menjadi amalan kita di akhirat dan diperhitungkan sebagai amal yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Selain itu kita juga tidak henti-hentinya untuk menyuarakan agar kita selalu terhindar dari maksiat, agar kita selalu terhindar dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Oleh sebab itu maka kita harus melakukan evaluasi diri. Evaluasi diri setiap saat, minimal 1 hari, minimal pada saat kita mau tidur, kita melakukan evaluasi diri. Apakah pekerjaan kita sehari ini sudah berbuat dosa atau kita sudah banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan?
Kalau itu kita lakukan rutin setiap hari, insya Allah kita akan selalu mengingat bahwa kita harus selalu memperbanyak kebaikan dan menghindari banyak keburukan-keburukan yang ada di dunia ini. Sungguh dunia ini adalah tempat cobaan yang luar biasa. Dengan keadaan sekarang di era digital ini, di era yang sangat mudah sekali akses melalui internet itu luar biasa. Apa yang terjadi di dunia, di belahan dunia itu bisa kita tahu sekarang. Nah, oleh sebab itu maka sebetulnya kita bisa menggunakan internet yang ada di kehidupan sehari-hari kita, apakah akan digunakan untuk kejelekan atau untuk untuk kebaikan. Mudah-mudahan jemaah sekalian memanfaatkan kehidupan ini melalui keadaan-keadaan yang terjadi menggunakan teknologi informasi yang ada sekarang, yang sangat membantu kita kalau kita betul-betul memanfaatkannya, tetapi juga akan menjerumuskan kita kalau kita tidak benar-benar mengetahui dan kita tidak berpegang teguh kepada apa yang diamanatkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin, tentu di dalam kehidupan ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita nikmati sebagai amalan. Kita juga bisa sadar untuk menghindari segala perbuatan yang jelek. Tentu berdasarkan apa? Tentu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, oleh sebab itu maka sebaiknya atau setidak-tidaknya atau sepatutnya lah kita sebagai orang yang mendekatkan diri kepada Allah, yang mendekat kepada masjid itu harus selalu berbuat kebaikan, selalu beribadah. Ibadah itu tidak harus datang ke masjid, tidak selalu pekerjaan yang ada di masjid, tidak selalu pekerjaan yang ada di taklim. Akan tetapi ibadah itu bisa saja kita bekerja setiap hari dengan niat untuk mendapatkan keridhaan Allah. Jadi jangan berniat untuk mendapatkan uang atau mendapatkan upah atau mendapatkan gaji atau mendapatkan pujian-pujian dari atasan atau teman sejawat dan sebagainya. Seperti kalau kita amati, kalau kita kaji di dalam Al-Quran bahwa kita itu harus selalu berbuat baik. Di dalam Al-Quran kita terutama di dalam surat An-Nisa ayat 36 dikatakan wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wa bil qurba wal yatama wal masakini wal jaridil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibni sahibi wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya apa? Artinya untuk patokan kita beramal baik, kita pertama adalah menghindari kesyirikan. Kita hanya bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah. Hindari kesyirikan. Kesyirikan inilah adalah seburuk-buruknya amal, seburuk-buruknya perbuatan yang tidak baik, seburuk-buruknya perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita sudah berbuat syirik, maka itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesyirikan itu tidak semata-mata kita menyembah kepada patung, tidak semata-mata kita menyembah kepada Tuhan selain Allah, tetapi kita mendahulukan pekerjaan kita mendahulukan atasan kita mendahulukan jabatan kita menyembah seolah-olah jabatan itu adalah hal yang kita tuju, seolah-olah perintah dari atasan kita adalah yang terbaik yang harus kita selalu ikuti. Maka itu juga adalah sikap-sikap yang mendekati kepada kesyirikan. Begitu juga di dalam surat tersebut dikatakan bahwa selain kita harus mencegah kesyirikan, kita harus berbakti kepada orang tua. Untuk berbakti kepada orang tua ini tidak selalu kita harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Kita tahu bahwa Uwais Al-Qarni itu adalah ditulis di dalam sejarah-sejarah Islam bahwa dia adalah seorang anak yang berbakti kepada ibunya, kepada orang tuanya. Dengan cara berbuat baik, dengan cara dia menggotong atau menggendong ibunya dari perbatasan antara Yaman dengan Arab Saudi sampai ke Mekah Al-Mukarramah.
Jadi bayangkan kira-kira ratusan kilometer dia gendong ibunya. Bagaimana caranya dia bisa menggendong ibunya? Latihan setiap hari, dia menaiki tangga, menaiki gunung dengan membawa sapi yang masih muda pada saat itu, sampai sapinya itu berat luar biasa sampai menjadi sapi dewasa, sehingga dengan begitu keyakinannya, begitu dia yakin untuk bisa membawa ibunya, maka dibawalah ibunya ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Kita tidak harus seperti itu, saudara-saudara. Kita cukup menuruti apa yang diminta oleh kedua orang tua kita. Keinginan dari orang tua kita kalau bisa itu kita penuhi semua. Kalau misalnya berbicara, mungkin bagi anak muda sering sekali tidak terasa di dalam kehidupan sehari-hari, agak meninggikan suaranya, itu juga adalah dosa kepada orang tua. Nah, selain kepada orang tua, kita juga harus berbuat baik kepada family atau keluarga kita, karib kita harus berbuat baik. Jadi Allah sudah menyusun di dalam firman-Nya itu susunan yang berbuat baik terlebih dahulu adalah orang tua, baru kemudian saudara-saudara karib, setelah saudara karib kemudian kepada anak yatim, setelah anak yatim baru orang miskin, kemudian kepada tetangga dekat, lanjut kepada tetangga yang jauh, kemudian kepada para musafir-musafir, dan yang terakhir kepada kalau di Indonesia adalah ART atau pembantu rumah tangga. Kalau di Arab dulu adalah hamba saja. Jadi itu adalah urutan-urutan yang nanti akan meningkatkan ketakwaan kita. Pokoknya kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat baik kepada mereka. Jadi Allah mengajarkan seperti itu. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya juga, bahwa kadang-kadang kita karena kesibukan sehari-hari, atau karena kita takut untuk menyinggung seseorang, atau karena kita takut terhadap atasan dan sebagainya, maka yang paling penting yang sering kali kita tidak sadari adalah kita tidak berani untuk mengatakan perbuatan yang jelek itu adalah jelek. Dan kadang-kadang kita tidak bisa menegur, tidak sampai hati atau tidak berani untuk menegur apa yang dilakukan yang menjadi suatu kemungkaran. Nah, itu adalah tantangan. Di dalam kehidupan sehari-hari ini sering sekali dijumpai bahwa sebagai contoh misalnya seorang wanita itu diwajibkan untuk menggunakan hijab, menutup aurat. Tetapi banyak sekali, karena di Indonesia itu adalah negara yang sekuler, yang tidak membuat hukum berdasarkan hukum agama Islam, tetapi berdasarkan hukum dari orang kafir pada saat itu, bahkan hukum dari penjajah. Jadi kita sadari bahwa hukum kita itu adalah hukum dari penjajah, hukum dari Belanda. Nah, karena negara kita adalah sekuler, maka tidak ada larangan untuk tidak menggunakan jilbab. Gitu. Nah, padahal kita di dalam sehari-hari sering menggunakan, sering melihat banyak wanita-wanita di sekitar kita yang tidak menggunakan jilbab. Apakah bapak-bapak sekalian hadirin jemaah itu berani untuk mengatakan? Nah, itu adalah tantangan. Apabila bapak dan ibu, bapak-bapak, mungkin ibu-ibunya juga di rumah itu berani untuk menyatakan, untuk memberitahu, itu adalah suatu ikhtiar bahwa kita itu sudah menegakkan, menyatakan bahwa kita itu sudah melawan terhadap kemungkaran, bahwa kita itu tidak bisa melihat adanya kemungkaran di depan mata kita sendiri. Oleh sebab itu, maka menjadi seorang muslim itu sebetulnya tidak susah. Kalau kita laksanakan ini semua dengan secara kontinu dalam kehidupan sehari-hari, maka semua akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan menjadi kebiasaan kita. Maka kebiasaan kita itu akan terus menghasilkan amalan-amalan yang baik, sehingga kita nanti berkumpul bersama Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya di surga Firdaus nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum wa ta'ati. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'.
Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa kita itu selalu dalam hal yang pekerjaan yang sekecil apapun, maka pekerjaan kita hendaklah diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan pekerjaan yang apa yang akan kita kerjakan, dengan kegiatan atau dengan aktivitas yang akan kita lakukan, maka insya Allah Allah itu akan meridai apa yang kita bawa ke akhirat. Marilah kita memperbanyak amalan-amalan kita, marilah kita memperbanyak meningkatkan takwa kita. Setiap hari kita harus selalu berusaha untuk memperbaiki apa yang sudah kita lakukan. Jangan terjerumus kepada hal-hal yang sifatnya dosa. Sengaja khotib mengambil tema ini karena memang ini adalah selalu sangat relevan, selalu yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Di akhir khutbah ini, marilah kita berdoa. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat ahya'i minhu wal amwat innahu sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa lahwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi li yaumin la raiba fi innallaha la yuhlihul mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Safnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun
خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها
ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.